Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar amma ba'du. Baik, materi sekarang kita akan berbicara terkait dengan filsafat agama. Maka sebelum saya mengkaji lebih dalam terkait dengan filsafat agama, perkenankan saya akan menjelaskan terkait dengan filsafat dan agama itu sendiri. Maka filsafat secara etimologi terdiri dari dua kata, yang mana dalam bahasa Yunani di sini dinamakan dengan filosofi, philo, yaitu mencintai, sedangkan sofi yaitu bijaksana. Maka filsafat di sini mencintai suatu kebijaksanaan. Kemudian agama adalah suatu kepercayaan pada sesuatu yang dianggap memberikan kekuatan supranatural atau hal-hal yang gaib. Maka filsafat agama di sini adalah ilmu yang mempelajari ataupun yang mengkaji terkait dengan hakikat agama, di mana agama di sini menjadi suatu keyakinan bagi para hambanya. Maka di situ filsafat agama yaitu sangat berperan penting terkait dengan keberagaman dalam beragama seseorang. Tujuan dari filsafat agama itu maka ada 4 tujuan di sini, yaitu pertama sebagai fungsi ataupun tujuan edukatif, bimbingan. Kemudian yang kedua yaitu penyelamatan, dan yang ketiga yaitu pengawasan sosial, dan yang terakhir adalah transformasi kehidupan. Nah, itu sedikit terkait dengan filsafat agama. Pada intinya filsafat agama di sini bagaimana kita mengetahui tentang suatu hakikat dari agama agar kita itu tidak mudah menyalahkan antar keberagaman dalam agama itu sendiri. Itu poin pertama terkait dengan filsafat agama. Kemudian ada 3 jalan untuk mencapai suatu kebenaran dalam agama. Maka 3 jalan di sini kalau saya boleh kutip dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, maka untuk mencapai kebenaran di situ, entah itu kebenaran yang berbentuk dari agama ataupun kebenaran yang berbentuk dari dogma ataupun lain sebagainya, maka di situ ada 3 jalan untuk mencapai kebenaran. Pertama, kita gunakan yang namanya filsafat yang ada dari barat, yang dinamakan dengan teori rasionalisme. Bagaimana kebenaran itu didapatkan dengan akal pikiran. Kemudian yang kedua yang dinamakan dengan teori empirisme, yang dinamakan dengan teori bagaimana kebenaran itu didapatkan dengan panca indera. Dan yang terakhir yang ada dalam konsep keislaman yang dinamakan dengan kebenaran mukasyafah atau kebenaran religius, yang mana seseorang itu mempercayai terkait dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun konsepsi ketuhanan dari masa ke masa. Jadi terkait dengan suatu ketuhanan dari keberagaman ataupun dari berbagai macam agama, maka dari sejarahnya di sini terkait dengan konsepsi ketuhanan dari masa ke masa, maka ada 3 terkait dengan konsepsi ketuhanan. Pertama yang dinamakan dengan ajaran animisme dan dinamisme, di mana animisme dan dinamisme di sini yaitu suatu kepercayaan pada roh atau makhluk halus yang memberi kekuatan. Seperti dengan halnya orang-orang yang percaya kepada azimat, kemudian cincin, atau hal-hal makhluk
ciptaan Tuhannya, yang mana makhluk tersebut memberikan suatu kekuatan ataupun energi sehingga orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang dinamakan dengan aliran animisme dan dinamisme. Biasanya muncul terkait dengan animisme dan dinamisme ini nenek-nenek moyang kita. Insya Allah sampai sekarang pun masih mengalir ataupun memiliki keterkaitan yang dinamakan dengan sinkretisme agama masih ada dalam agama Islam ataupun agama-agama yang lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan konsepsi ketuhanan yang dinamakan dengan ajaran politeisme. Politeisme ini adalah suatu paham pada kepercayaan yang memberikan kekuatan gaib yang dijadikan Tuhan. Nah, terkait dengan politeisme ini berkembang sebenarnya dari transformasi ajaran animisme dan dinamisme, maka dinamakan dengan politeisme. Nah, politeisme ini adalah suatu paham yang mana segala sesuatu ciptaan Tuhan hampir miriplah dengan animisme dan dinamisme, di mana apa-apa yang diciptakan oleh Tuhannya itu memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu energi sehingga seseorang mempercayai bahwasannya itu adalah reinkarnasi ataupun itu merupakan dari simbol ataupun suatu pemberian dari Tuhan sehingga diyakini itu adalah Tuhannya. Kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan aliran monoteisme. Monoteisme ini adalah suatu paham kepercayaan yang penganutnya hanya menyembah Tuhan satu. Seperti dengan halnya kita sebagai orang Islam begitu kan? Atau seperti dengan halnya mereka yang percaya terhadap Tuhannya yang satu begitu. Yahweh, atau orang-orang Kristen menyebutkan yaitu Yahweh tersebut, atau orang-orang Yahudi, maka hal ini merupakan suatu paham bahwasannya mereka percaya menganut ataupun menyembah bahwasannya Tuhan itu adalah satu. Sehingga oleh orang-orang Islam terutama yang digagas oleh Al-Kindi terkait dengan ajaran monoteisme ini, bahwasannya Tuhan itu satu. Dalihnya apa? Yaitu dalihnya pada kitab Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat pertama. Adapun aliran-aliran tentang konsepsi ketuhanan di sini dapat dibagi menjadi 4 aliran. Jadi ada suatu perbedaan aliran terkait dengan konsepsi ketuhanan. Yang pertama yang dinamakan dengan aliran teisme. Teisme di sini adalah suatu paham bahwasannya Tuhan itu Maha Pencipta dan pengatur seluruh alamnya. Nah, aliran teisme ini mereka itu memahami bahwasannya Tuhan yang menciptakan kemudian mengatur seluruh alam. Insya Allah penggagas dari teisme ini adalah St. Aquinas, atau kita kenal terkait dengan teorinya dalam filsafat, yaitu filsafat positivisme gitu. Jadi teisme di sini adalah suatu paham bahwasannya Tuhan Maha Pencipta, kemudian Tuhan yang mengatur seluruh tatanan yang ada di alam ini. Kalau kemarin ada pertanyaan misalkan terkait dengan Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda begitu, atau si A sering belajar kemudian si B tidak sering belajar, tapi si B lah yang juara ataupun bahkan dia berprestasi begitu. Maka hal ini sesungguhnya tidak demikian. Kalau kita lihat dari perspektifnya ataupun dari pandangan filsafat Islam, maka sesungguhnya Tuhan itu menciptakan ahsanu taqwim, sebaik-baiknya manusia begitu. Dengan demikian ketika koridor antar
demikian, misalkan si B tidak belajar kemudian si B lebih baik prestasinya, maka hal itu sebenarnya ada suatu takdir, yang mana hal ini harus diyakini oleh orang-orang Islam. Karena dalam filsafat Islam itu salah satunya kita beranalogi ataupun berasumsi, kita harus berijtihad ataupun harus menggunakan landasan-landasan dalam Al-Quran itu sendiri, baru dirasionalitaskan. Jadi pondasi dalam filsafat Islam, wahyu dinomorsatukan, kemudian rasionalitas dan empirisme di nomor 2 dan nomor 3 kan. Itu. Kemudian yang kedua, aliran yang kedua yaitu aliran deisme, bahwasannya suatu paham bahwa Tuhan itu Maha Pencipta dan tidak memperhatikan alam setelah diciptakan. Artinya Tuhan itu menciptakan, kemudian Tuhan tidak ikut campur lagi setelah Tuhan itu menciptakan apa yang ada di alam semesta ini. Itu menurut aliran deisme. Kemudian yang ketiga yaitu aliran panteisme. Panteisme ini adalah suatu paham bahwasannya Tuhan adalah seluruh alam. Artinya setiap benda yang ada itu menurut aliran panteisme adalah Tuhan. Jadi Tuhan dan alam itu sama. Itu aliran panteisme. Dan yang terakhir yang dinamakan dengan aliran panentheisme, yang mana ini adalah suatu paham bahwasannya Tuhan itu bergantung pada alam dan alam itu bergantung pada Tuhannya. Nah, ini merupakan 4 konsepsi ketuhanan dan ini memiliki perspektif masing-masing. Perlu diketahui bahwasannya di sini berkaitan dengan filsafat agama, maka agama itu yaitu keberagaman dalam agama. Kalau di Indonesia yang diakui Islam yaitu Kristen, Katolik dan juga Kristen Protestan, kemudian yang dinamakan dengan Konghucu dan juga Hindu dan Buddha. Itu dalam Islam. Di koridor Indonesia. Akan tetapi hal ini terkait dengan filsafat agama, fokusnya bagaimana kita mengetahui terkait dengan keberagaman dalam agama, sehingga tidak mudah menjudgment ataupun menjustis seseorang itu. Misalkan si A beragama A, kemudian si B beragama si B, kemudian si C beragama si C, dan kita menyalahkan. Itu yang tidak dienakkan ataupun yang tidak diinginkan dalam filsafat agama itu sendiri, sehingga kita mampu menerima keberagaman agama. Karena dalam agama itu pasti memberi suatu nilai-nilai kebaikan. Misalkan terkait dengan agama Islam, titik fokusnya kita yakin pada Tuhan, kemudian bermuamalah ma'allah ma'annas, kemudian ma'allah ma'ar rasul ma'annas, kemudian ma'al bi'ah. Contohnya juga dalam agama Kristen tidak mengajarkan hal-hal yang radikal ataupun terorisme atau lain sebagainya, tapi kasih sayang begitu. Kemudian Buddha dan juga Hindu dan juga Konghucu pasti ada nilai-nilai tujuan adanya agama, yaitu sebagai antisipasi agar kita hidup lebih baik begitu. Cuma kadang kala orang itu menyalahkan, agama saya yang paling benar, agama kamu salah, agama saya yang paling duluan masuk surga, maka agama kamu yang nantinya tidak akan masuk surga. Itu yang kita tidak inginkan dalam filsafat agama ini, sehingga kita mengakui terkait dengan keberagaman agama.
Lihat saja salah satu tokoh di Indonesia, kalau kita kenal seperti halnya dengan Gus Dur atau almarhum Abdurrahman Wahid begitu. Ketika beliau meninggal, beliau itu dihadiri oleh seluruh agama yang ada di Indonesia ini, yang ada 5: Islam, Kristen Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Sebagai apa? Untuk mendoakan si Gus Dur tersebut, karena Gus Dur di sini adalah orangnya sosialis, mengakui keberagaman agama. Cuma di sini keyakinannya tetap adalah Islam begitu. Apalagi kita begitu kan, seorang orang yang biasa, apakah tidak bisa seperti dengan halnya Gus Dur tersebut? Gus Dur meninggal, semua agama ataupun orang-orang dari keberagaman agama datang untuk mendoakan dia. Masa kita hanya didoakan oleh orang muslim saja begitu? Apakah kita tidak bisa mengikuti jejak Gus Dur? Cukup sekian dan sampai di sini terkait dengan kajian filsafat agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita diskusi bersama. Apabila ada kritikan ataupun lain sebagainya, monggo didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.